Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 183. Peluang 60% untuk menerobos. Huyan Yong memandang Ye Yuan saat pikirannya benar-benar kosong. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Huyan Yong tidak pernah ragu apakah dia bisa menerobos ke alam formasi kristal atau tidak. Tapi itu setidaknya 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memberinya kejutan yang sangat besar. Huyan Yong benar-benar tidak berani mempercayainya. Betapa menantang surga adalah pil obat yang dapat meningkatkan peluang menembus ke alam pembentukan kristal sebesar 60%. Awalnya, saya berpikir bahwa saya akan membutuhkan waktu sebelum saya dapat mengumpulkan bahan-bahan pil formasi kristal ini. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar tidak sengaja memperoleh bahan-bahan utama yang diperlukan untuk menyempurnakannya selama perjalanan ke hutan tak berujung ini, jadi saya hanya pergi ke depan dan menyempurnakannya. Guru Huyan adalah penyelamat saya. Bagaimana mungkin saya berani bercanda dengan Guru Huyan seperti ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tapi, pil obat ini adalah pil obat tier 2, bahkan Master Alkimia peringkat tinggi tidak dapat menyempurnakannya dengan mudah, kan? Mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan yang melampaui Master Alkimia peringkat tinggi? Huyan Yong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Ini sebenarnya Huyan Yong terlalu memikirkannya. Itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Master Alkimia tingkat tinggi untuk ingin menyempurnakan pil formasi kristal. Lupakan tentang Master Alkimia peringkat tinggi, tidak mungkin untuk menyempurnakan pil formasi kristal bahkan untuk Grandmaster Alkimia peringkat tinggi. Kompleksitas penyempurnaan Crystal Formation Pil benar-benar di luar pemahaman Grandmaster Alkimia negara bagian Qin. Bahkan jika Ye Yuan memberikan bahan untuk mereka saring, mereka juga tidak bisa memurnikannya. Di sekitar sana, pil obat tingkat 2 sudah tidak menimbulkan kesulitan bagiku, kata Ye Yuan. Dia tidak membual tetapi hanya menyatakan fakta. Kekuatan jiwa Ye Yuan telah mencapai tingkat Master Alkimia tingkat menengah. Ditambah dengan tingkat metode pemurnian seperti teknik aliran pemisahan Yin Yang, pemurnian pil obat tier 2 benar-benar tidak menjadi masalah baginya. Mulut Huyan Yong berkedut tak terkendali. Bocah ini benar-benar orang aneh yang luar biasa. Tepat di alam kondensasi roh tingkat kedua, dan dia benar-benar mengatakan bahwa pil obat tier 2 tidak mengalami kesulitan. Saya bertanya-tanya apa yang akan dirasakan dekan ketika dia mendengar ini. Huyan Yong dengan lembut membelai botol obat yang diberikan Ye Yuan padanya dan terdiam. Tapi dari tubuhnya yang sedikit gemetar, bisa dilihat betapa gelisahnya dia di dalam. Ye Yuan juga tidak mendesaknya. Dia hanya menunggu Huyan Yong dengan tenang. Dia juga tahu betapa besar dampak pil formasi kristal terhadap Huyan Yong. Setelah sekian lama, Huyan Yong menarik napas dalam-dalam, lalu mengembalikan botol obat itu kepada Ye Yuan, sambil berkata, "Ye Yuan, sebaiknya kamu mengambil pil obat ini kembali." Ye Yuan sedikit terpana dan agak bingung. Mungkinkah Guru Huyan Yong tidak mempercayai Ye Yuan? Huyan Yong menjabat tangannya dan berkata, bagaimana mungkin Guru tidak mempercayaimu? Hanya saja pil obat ini sangat berharga. Saya tidak dapat menerimanya. Saya pikir menilai dari kecepatan peningkatan Anda, menembus ke puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 hanya masalah dalam waktu 1 tahun. Anda sebaiknya menyimpan pil obat ini untuk Anda gunakan sendiri. Anda membutuhkannya lebih dari saya. Ye Yuan tidak menyangka Huyan Yong benar-benar mengatakan hal seperti ini. Dia merasa sangat tersentuh di hatinya. Bagi seniman bela diri alam ilahi, alam pembentukan kristal mungkin tidak dianggap banyak. Tapi Ye Yuan sudah lama tinggal di negara bagian Qin. Dia bisa sepenuhnya memahami apa arti alam pembentukan kristal bagi seniman bela diri alam kondensasi roh. Tapi Huyan Yong sebenarnya rela melepaskan kesempatan untuk menjadi seniman bela diri alam formasi kristal untuknya. Berapa banyak resolusi yang dibutuhkan untuk dapat menghilangkan godaan untuk maju ke alam formasi kristal? Ye Yuan mendorong botol itu ke Huyan Yong lagi, berkata sambil tersenyum, Guru Huyan terlalu khawatir. Pil pembentukan kristal ini tidak seberharga yang kamu bayangkan. Aku memiliki sebanyak yang aku mau. Punya sebanyak yang kamu mau. Ye Yuan, kamu tidak sengaja mengatakannya hanya untuk membuatku menerima pil obat ini, kan? Huyan Yong berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan tidak berdaya dan mengeluarkan 2 botol obat lagi. Pil obat di dalam botol mengejutkan semua pil formasi kristal, memukau Huyan Yong sampai dia dibiarkan dengan mulut ternganga lagi. Pil obat yang menantang surga seperti itu dapat diproduksi secara massal. Metode bocah ini benar-benar tak terbayangkan. Baiklah kalau begitu, aku akan menerimanya. Namun, pil formasi kristal ini terlalu mengerikan.
Kamu harus mengamankan rahasia ini dengan baik dan berhati-hati agar tidak diketahui orang lain. Huyan Yong bukanlah orang yang sok. Ye Yuan sudah mengatakannya sampai seperti ini, dia tentu saja tidak akan menolaknya lagi. Sebaliknya, dia mengingatkan Ye Yuan. Tentu saja, Huyan Yong menjauhkan pil pembentukan kristal dengan hati-hati sebelum berkata kepada Ye Yuan, karena kamu sudah kembali, lalu Su Yishan mati, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Huyan Yong tidak terlalu terkejut. Tapi dia bisa menebak bahwa perjalanan Ye Yuan ke hutan tak berujung tidak begitu damai. Selama kamu baik-baik saja, jangan pedulikan hal lain. Tuan Dekan sudah kembali. Kamu ikuti aku untuk menemuinya. Dia sangat menghormatimu, kata Huyan Yong. Aku harus. Ye Yuan tidak menolak. Lagi pula, Huyan Yong yang melindunginya masih merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Dekan. Itu pantas dan masuk akal bahwa dia harus berkunjung. Keduanya baru saja melangkah keluar saat mereka melihat Su Yubai datang ke arah mereka dengan aura yang kacau. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan pada Yishan? Aku memperingatkanmu, jika sesuatu terjadi pada Yishan, kamu dan keluarga Ye akan bergabung dengannya. Su Yubai berteriak dengan marah. Ye Yuan memandang Su Yubai seperti menatap orang idiot, berkata dengan dingin, saya katakan, tetua pertama Su, apakah ada yang salah dengan otak Anda? Anda kehilangan keponakan Anda, tetapi Anda tidak pergi ke hutan tak berujung untuk mencarinya. Apa yang membuatmu berlari ke arahku untuk membuat keributan? Su Yubai menunjuk hidung Ye Yuan dan meraung marah, Ye Yuan. Jangan memalsukan wajah polos untuk orang tua ini. Ujian tanpa akhir kali ini, kamu, Feng Zhou, dan Yishan butuh waktu lama untuk kembali. Kamu berani berkata bahwa menghilangnya Yishan tidak ada hubungannya denganmu. Ye Yuan melirik Huyan Yong dan bertanya dengan wajah bingung, apakah tetua Su menderita semacam rangsangan baru-baru ini? Mengapa sepertinya otakmu tidak bekerja dengan baik? Otaknya tidak pernah bekerja dengan baik. Huyan Yong menambahkan pisau lain dengan tidak bertanggung jawab, bernyanyi bersama Ye Yuan. Kalau begitu, tidak bisa menyalahkannya. Tetua Su, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Sepertinya tidak hanya kita bertiga yang menunda kembalinya kita di ujian tanpa akhir, kan? Menurut apa yang saya tahu, ada 20 lebih siswa yang tidak kembali ujian tanpa akhir ini, namun, Anda hanya perlu mengelompokkan kami bertiga. Sungguh menyeramkan. Saya tahu bahwa Penatua Su tidak memiliki kesan yang baik tentang saya, tetapi Anda tidak dapat mengarang menuduhku seperti ini. Ye Yuan berkata dengan polos. Melihat Ye Yuan dan Huyan Yong berdentang bersama, Su Yubai semakin marah. Meskipun Su Yishan adalah putra Su Yulin, dia dibesarkan sendirian oleh Su Yubai. Bukan ayah dan anak kandung, tapi sayang seperti ayah dan anak. Kalau tidak, dia tidak akan langsung maju setelah mendengar bahwa Ye Yuan kembali. Tapi sekarang, Ye Yuan dan Nan Feng Zhou kembali, namun Su Yishan masih belum kembali. Kemungkinan besar, dia sudah mati. Lagi pula, Su Yishan pergi untuk membunuh Ye Yuan. Su Yishan tidak percaya bahwa mereka tidak bertemu di hutan tak berujung. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Dalam kumpulan siswa ini, hanya kamu yang memiliki dendam dengan Yishan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Yishan, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Oh, begitukah? Hutan tak berujung penuh dengan bahaya, jadi mengapa Su Yishan tidak bisa dibunuh oleh binatang iblis? Tetua Su, lubang di otakmu ini benar-benar cukup lebar. Tapi sekali lagi, bahkan jika aku orang yang membunuh, lalu kenapa? Tetua Su tidak punya bukti. Kau tidak akan menentukan kejahatanku hanya dengan kata-kata, kan? Aku hampir lupa. Aku murid inti Sekte Awan Tenang sekarang, jadi Penatua Su tidak bisa menghukum saya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 184. Hahaha, kamu akhirnya mengakuinya. Ye Yuan, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Su Yubai sangat marah hingga dia tertawa. Hehe, kamu juga tidak bisa lari jika kamu membunuhku, iya. Ketika Sekte Awan Tenang menemukanmu, itu bukan sesuatu untuk dijadikan lelucon. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali? Kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Kamu terlalu memikirkannya. Pergilah ke neraka. Su Yubai masih berbicara ketika dia tiba-tiba meledak, menyodorkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Surga membalik telapak tangan. Langkah yang sama memiliki perbedaan besar antara Su Yishan dan Su Yubai yang mengeksekusinya. Tapi telapak tangan ini menghantam udara tipis. Su Yubai hanya merasakan penglihatannya kabur, dan 9 Ye Yuan benar-benar muncul pada saat yang bersamaan. Dan dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli Ye Yuan. Setelah itu, Su Yubai baru saja melewati hantu seperti ini.
Ketika dia berbalik, Ye Yuan tetap berdiri di tempatnya seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Wajah Su Yubai dan Huyan Yong menunjukkan keheranan pada saat bersamaan. Sejak kapan Ye Yuan mempelajari teknik gerakan yang begitu kuat namun aneh? Huyan Yong tidak menyangka bahwa Su Yubai benar-benar berani bergerak di akademi. Di saat kecerobohan, sudah terlambat untuk bertahan. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menghindari serangan Su Yubai dengan mudah. Kamu benar-benar menerobos ke alam kondensasi roh tingkat kedua. Su Yubai berkata dengan tidak percaya. Bahkan belum sebulan sejak Ye Yuan melangkah ke hutan tak berujung, dan dia benar-benar langsung menerobos ke alam kondensasi roh tingkat kedua. Kecepatan ini, haha, terima kasih atas restu Penatua Su, aku menerobos secara kebetulan. Wajah Su Yubai menjadi gelap. Mulut Ye Yuan ini benar-benar perlu dipukul. Berkat siapa yang tidak baik sehingga dia harus mendapat restu Su Yubai? Bukankah ini memuakkan orang? Oh ya, apakah Tetua Su masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya tidak bercanda dengan Anda. Mungkin, saya tidak perlu waktu 1 tahun. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Su Yubai berubah saat mendengar itu. Dengan kecepatan kemajuan Ye Yuan, mungkin dia benar-benar tidak membutuhkan waktu 1 tahun. Meskipun kalimat dari Ye Yuan itu membuatnya menjadi lelucon di Akademi Dan Wu untuk sementara waktu, dia tidak pernah menganggapnya serius. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bercanda. Dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Kalau begitu kamu juga harus bertahan 1 tahun dulu. Ye Hang akan pingsan sekarang. Apa kamu merasa masih punya kesempatan? Kata Su Yubai dengan cibiran dingin. Begitukah? Saya merasa bahwa Tetua Su lebih baik memamerkannya di depan saya setelah ayah saya jatuh dari kekuasaan. Jika tidak, wajah Anda akan ditampar oleh saya lagi. Meskipun wajah Anda telah ditampar oleh saya tidak keberatan memukulnya lagi untuk merobohkannya, kata Ye Yuan dengan tenang. Kamu, Su Yubai hampir mati tersedak. Ye Yuan tidak bisa tahan oleh Su Yubai. Dia berbalik dan pergi dengan Huyan Yong. Melihat pandangan belakang Ye Yuan, mata Su Yubai akan menyemburkan api. Tapi Ye Yuan sudah berkembang sedemikian rupa, dan dia bahkan memiliki Huyan Yong di sisinya. Dia tidak bisa membuat Ye Yuan tetap tinggal. Meskipun keluarga Su sangat kuat, tidak begitu kuat sehingga mereka bisa menutupi langit dengan 1 tangan di Akademi Dan Wu. Ye Yuan, aku tidak berpikir bahwa setelah keterlibatanmu dalam ujian tanpa akhir kali ini, sepertinya kamu berkembang pesat setelah kembali. Langkah itu barusan, bahkan jika aku dibandingkan dengannya, aku juga akan kalah, tentang apa yang harus dilakukan. Huyan Yong kagum. Huyan Yong merasa bahwa Ye Yuan tidak hanya meningkatkan ranah kultivasinya, tetapi kekuatannya juga tumbuh jauh lebih besar. Meskipun dia hanya berada di alam kondensasi roh tingkat kedua sekarang, kekuatannya mungkin sudah tidak di bawah Long Tang. Huyan Yong agak samar-samar menantikan pertandingan antara 2 jenius puncak dari Akademi Dan Wu negara bagian Qin ini. Haha, kurasa aku bisa dianggap memiliki beberapa keuntungan kecil. Ye Yuan juga tidak bisa berbagi terlalu banyak dan hanya bisa membuatnya kabur. Faktanya, perolehan terbesarnya dalam perjalanan ke hutan tak berujung ini masihlah kanon jiwa dewa pengobatan. Hanya saja dia masih belum bisa memahami kata-kata emas itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kanon jiwa dewa pengobatan ini tidak berguna bagi Ye Yuan saat ini. Keduanya melakukan perjalanan berdampingan dan segera tiba di kediaman Jiang Yunhe. Tuan Dekan, Ye Yuan telah kembali. Saya membawanya untuk memberi hormat kepada Anda, kata Huyan Yong dengan hormat di luar pintu. Masuklah. Huyan Yong dan Ye Yuan mendorong pintu dan masuk begitu mereka mendengarnya. Saat masuk, sudah ada orang lain di dalam rumah. Seorang lelaki tua duduk di seberang Jiang Yunhe, memberi orang perasaan yang tak terukur. Ada seorang pria muda berdiri di samping pria tua itu. Baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi sudah memiliki kultivasi alam kondensasi roh tingkat ke-8. Untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini, dia benar-benar seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam ketika ditempatkan di Akademi Dan Wu. Bahkan Long Tang tidak bisa dibandingkan. Haha, Ye Yuan, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk memanggilmu dan Long Tang, tapi kamu tiba lebih dulu. Cepat datang dan beri hormat kepada Tuan Utusan Yao Qian. Jiang Yunhe langsung tertawa dan berkata saat melihat Ye Yuan. Sangat jelas bahwa Jiang Yunhe sudah lama mengetahui tentang kembalinya Ye Yuan ke Akademi. Junior Ye Yuan memberi hormat kepada Tuan Yao Qian. Ye Yuan tidak banyak bicara dan memberi hormat pada Yao Qian. Instruktur Akademi Huyan Yong memberi hormat kepada Tuan Utusan. Wajah Huyan Yong berubah ketika dia mendengar itu dan maju untuk membungkuk hormat.
Yao Qian dengan ringan melirik Ye Yuan dan berkata, kamu adalah siswa yang berhasil melewati jalan 9 surga dengan kekuatan alam esensi Qi. Benar junior ini, kata Ye Yuan. Tidak tahu mengapa, tapi Ye Yuan merasa bahwa ekspresi utusan ini ketika melihatnya agak aneh seolah-olah dia tidak terlalu menyukainya. Orang tua ini pasti dari Sekte Awan Tenang. Dia sepertinya tidak mengenal siapapun, kan? Ye Yuan tidak tahu di mana dia telah menyinggung orang tua ini. Ekspresi pemuda di samping lelaki tua itu juga dipenuhi dengan penghinaan ketika memandangnya. Sungguh membingungkan. Haha, orang di samping Tuan Yao Qian ini pastilah muridnya yang bangga, Yang Hao. Jangan lihat dia masih sangat muda, dia tidak hanya mencapai alam kondensasi roh tingkat ke-8 di jalur bela diri, dia bahkan berpangkat tinggi Master Alkimia sudah. Dia adalah sosok jenius yang bahkan lebih hebat dari Guru Feng Mu. Dia akan menjadi saudara magang seniormu dan Long Tang di masa depan. Kalian harus berusaha untuk lebih dekat, puji Jiang Yunhe. Dipuji oleh Jiang Yunhe, wajah Yang Hao menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi itu disembunyikan dengan sangat baik. Namun, Ye Yuan melihat itu dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Hanya berdasarkan disposisi ini, sia-sia tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya. Sepertinya semua anggota sekte ini memiliki perasaan yang tinggi dan luhur ketika datang ke dunia sekuler. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Huyan Yong. Melihat bahwa dia tidak bereaksi dan sepertinya merasa itu wajar saja, dia diam-diam menghela nafas. Namun, Ye Yuan melihat hal itu dan tidak bisa menahan rasa jijik dalam hatinya. Hanya berdasarkan disposisi seperti itu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, itu sia-sia. Sepertinya semua anggota sekte ini memiliki rasa yang tinggi dan mulia ketika datang ke dunia duniawi. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk melirik Huyan Yong. Melihat bahwa dia tidak bereaksi dan tampak merasa itu hanya wajar, dia tidak bisa menahan rasa ngeri secara diam-diam. Namun, Ye Yuan sangat meremehkan sikap seperti itu. Ye Yuan mendengarkan pengenalan Jiang Yunhe sambil terlihat tenang di permukaan. Namun, dia terus-menerus mengkritik dalam hatinya. Jenis jenius apa yang dihitungnya? Sejak kapan orang-orang jenius menjadi begitu tidak berguna? Namun, di depan Jiang Yunhe, jelas Ye Yuan tidak akan menunjukkan apa-apa. Dia hanya merapatkan tangannya dan berkata, saya sudah melihat kakak senior Yang. Di masa depan, setelah saya masuk sekte, saya harap kakak senior Yang bisa menjaga saya. Sikap Ye Yuan sudah dianggap sangat rendah hati dan pantas. Siapa sangka Yang Hao ini hanya menjawab dengan acuh tak acuh, haha, adik junior Ye dipuji sebagai orang nomor 1 dalam milenium. Mengapa Anda membutuhkan penjagaan dari orang yang tidak kompeten seperti saya? Bab 185. Suatu aroma menyengat menyelimuti udara saat dia membuka mulutnya. Wajah Ye Yuan sedikit memucat, bukankah orang ini hanya datang untuk menciptakan masalah? Dia sebelumnya tidak terlalu senang dengan sikap sombong Yang Hao. Dia hanya bersikap sopan karena menghormati Jiang Yunhe. Seandainya bukan karena kepribadian Ye Yuan yang tidak mempedulikan Yang Hao, dia tidak akan memberikan kesopanan apapun. Menurut pandangan Ye Yuan, para jenius itu bahkan tidak layak disebut sebagai orang bodoh. Jadi kakak senior Yang, tahu bahwa dia hanya biasa-biasa saja ya. Sepertinya Anda masih memiliki penilaian yang jelas terhadap diri sendiri. Saya khawatir kakak senior Yang, mulai terlalu terbawa setelah dipuji terlalu banyak oleh orang-orang. Karena pihak lain tidak memberi hormat, jelas bahwa Ye Yuan tidak perlu bersikap sopan. Orang yang dianggap sebagai nomor 1 dalam 1000 tahun hanya dipuji oleh orang-orang yang bodoh dari dunia sekuler. Mereka yang berhasil menaklukkan jalan 9 surga, hanya dengan mencari-cari di dalam sekte awan tenang dan Anda akan mendapatkan sekelompok orang. Hanya bagian luar sekte yang menyebarkan cerita ini. Menghadapi ejekan Ye Yuan, Yang Hao tidak tersengat olehnya tetapi bertemu dengannya pukulan demi pukulan. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak terlalu peduli dengan orang nomor 1 dalam milenium. Hanya beberapa orang dengan bakat biasa-biasa saja yang akan memperhatikan masalah seperti ini. Dengan setiap bakat biasa-biasa saja, Ye Yuan berkata dengan lantang, Yang Hao merasa kesal dengan terus-menerus memoceh di dalam hatinya. Dia hanya sedikit menyindir Ye Yuan barusan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan terus menyerang dari celah di baju besinya. Adik junior Ye terus berkata biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apakah kamu berani bersaing denganku, bakat yang biasa-biasa saja ini. Aku ingin berkonsultasi dengan orang jenius seperti apa yang diduga sebagai orang nomor 1 dalam 1000 tahun. Sikap merendahkan Yang Hao adalah karena dia sangat yakin bahwa Ye Yuan tidak akan berani menjawab tantangan itu. Dia berada di alam kondensasi roh tingkat ke-8 dan Master Alkimia peringkat tinggi, level yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan.
Jika Ye Yuan berani menerima tantangan itu, maka dia tidak akan menjadi jenius, tapi 100% bodoh. Ye Yuan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jiang Yunhe di sampingnya berkata, "Jangan kasar, Ye Yuan. Tuan Yao Qian adalah tetua Pil Hall Sekte Tinggi. Perjalanan ini untuk dia dan Yang Hao terutama untuk menjemputmu dan Long. Masuk ke dalam sekte." Selesai, dia menoleh ke Yao Qian lagi, berkata, "Ye Yuan masih muda dan agresif. Berdoalah agar Tuan Yao Qian tidak tersinggung." Menghadapi teguran Jiang Yunhe, Ye Yuan tidak menyuarakan apapun. Dia tahu bahwa ini adalah Jiang Yunhe yang mengingatkannya bahwa perjalanan ke Sekte Awan Tenang ini harus melalui mereka berdua dan mereka tidak boleh tersinggung. Yao Qian tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Urusan anak muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita orang tua tidak boleh ikut campur." Status Yao Qian di Sekte Awan Tenang jauh lebih tinggi darinya. Karena dia berkata demikian, Jiang Yunhe jelas tidak bisa berkata banyak. Dia hanya merasa sedikit tidak senang. Dia secara alami tahu mengapa Yao Qian ini mengincar Ye Yuan. Tapi dia tidak berpikir itu akan sangat jelas, menjatuhkan Ye Yuan tepat setelah datang. Yao Qian adalah seorang alkemis dari garis keluarga Ouyang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ouyang Ming. Jiang Yunhe langsung merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihatnya datang sebagai utusan. Jiang Yunhe tidak berpikir bahwa itu hanya kebetulan sekte mengirim Yao Qian ke sana. Memang, bau mesiu dimulai tepat setelah Ye Yuan masuk. Awalnya, dia masih menyimpan sikap kompromi, berharap Yao Qian akan memberinya wajah ini. Siapa yang tahu bahwa kalimat ringan Yao Qian akan langsung menekan perutnya yang penuh dengan kata-kata. Orang tua dan pemuda yang satu ini benar-benar keterlaluan. Alam kondensasi roh tingkat ke-8 sebenarnya secara lisan memprovokasi alam kondensasi roh tingkat kedua. Ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun ini adalah kontak pertama Jiang Yunhe dengan Ye Yuan, dia sudah lama mendengar tentang semua yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa bocah ini jelas bukan bayi yang penurut. Dia mungkin benar-benar menerima provokasi. Jiang Yunhe tahu bahwa Ye Yuan sangat mengerikan, tetapi perbedaan antara dia dan Yang Hao bukanlah jenis yang biasa. Meskipun Ye Yuan maju ke alam kondensasi roh tingkat kedua membuatnya sangat terkejut, masih mustahil untuk menjadi lawan Yang Hao. Jiang Yunhe memberi isyarat dengan matanya pada Ye Yuan, tapi Ye Yuan mengabaikannya begitu saja. Bagaimana, orang nomor satu dalam 1 milenium? Berani bersaing. Yang Hao memandang Ye Yuan senang dengan dirinya sendiri saat dia meremas kata-katanya. Bahkan seorang bodhisattva tanah liat memiliki 30% kemarahan, apalagi Ye Yuan. Meskipun dia tidak tahu apa alasannya, kedua orang ini jelas mengincarnya. Jika Ye Yuan bisa bertahan, maka dia tidak akan menjadi Ye Yuan lagi. Jika saya bahkan tidak berani menjawab tantangan dari beberapa talenta kelas 2, bagaimana saya berani disebut orang nomor 1 dalam milenium? Katakan saja, bersaing dalam apa? Ye Yuan secara langsung mengakui gelar, nomor 1 dalam 1 milenium, ini dan menginjak Yang Hao lagi di sepanjang jalan. Jiang Yunhe menghela nafas dalam hatinya, bocah ini memang tidak bisa menerima provokasi. Sudut bibir Yang Hao berkedut ketika dia mendengar itu. Ini adalah kasus khas membuka pabrik yang hampir bangkrut setelah memberikan sedikit warna, bukan? Namun, ketika saya menginjak-injak Anda nanti, mari kita lihat apakah Anda berani begitu sombong. Dia mencuri pandangan pada lencana bintang 2 di dada Ye Yuan dan berkata dengan cara meremehkan, kerajaan adik junior Ye terlalu rendah. Jika kita bersaing di jalan bela diri, mungkin saya tidak akan menang dengan menggunakan kemampuan sebenarnya. Karena adik junior Ye juga seorang master alkimia, mari kita bersaing dalam keahlian alkimia. Saya ingin tahu apa pendapat adik junior Ye. Ye Yuan tersenyum. Dia tersenyum dengan sangat bahagia. Pernah melihat orang dungu sebelumnya, tapi belum pernah bertemu orang yang begitu dungu. Mengabaikan keuntungan besar dari tingkat kultivasi dan hanya memilih sesuatu tentang keahlian alkimia. Sepertinya orang ini sangat percaya diri dengan keahlian alkimianya. Tapi, mencari seorang kaisar alkimia untuk bersaing dalam keahlian alkimia. Bagaimana bisa Yang Hao berani datang dengan ide itu? Huyan Yong tidak mengatakan apa-apa sejak memasuki rumah. Dia juga tidak berwajah, tetapi dia sangat senang sehingga bunga-bunga mekar di dalam hatinya. Orang dungu ini benar-benar mencari Ye Yuan untuk bersaing dalam keahlian alkimia. Bukankah ini meminta masalah? Jika sebelumnya Ye Yuan tidak datang mencarinya, dia tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri pada Ye Yuan. Tetapi sekarang, dia sangat ingin melihat ekspresi yang menarik di wajah Yang Hao sebentar lagi. Meskipun Huyan Yong sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang alkimia, dia tahu bahwa pil pembentukan kristal pasti bukan pil obat tier 2 biasa.
Bahkan master alkimia tingkat tinggi mungkin akan menemukan sangat sulit untuk meraciknya. Yang Hao benar-benar bersaing dalam keterampilan alkimia dengan Ye Yuan yang bisa menyempurnakan pil formasi kristal. Jika ini bukan meminta pemukulan, lalu apa? Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat senyum Ye Yuan, hati Yang Hao merasa frustrasi. Apa, adik junior Ye tidak berani bersaing? Jika kamu tidak berani, lupakan saja. Namun, setelah kamu masuk ke sekte, kamu hanya perlu berjalan mengelilingi saya, itu saja. Ide ini cukup bagus. Bagaimana kalau begini, siapapun di antara kita yang menang, pihak lain harus berjalan mengelilingi orang lain jika mereka melihatnya. Bagaimana dengan itu? Hur-hur, kebodohan sungguh berbahagia. Baiklah, saya berjanji padamu, kata Yang Hao dengan penuh kepercayaan diri. Baiklah, kamu katakan saja. Bertanding dalam apa? Tanya Ye Yuan. Mengendalikan api adalah dasar bagi ahli alkimia dan juga kriteria penting untuk mengukur keahlian alkimia. Seperti ini, mari kita masing-masing mengambil bahan di tempat dan bersaing dalam mengendalikan api. Saya ingin tahu apa pendapat adik junior Ye. Saat mengatakannya, Yang Hao menunjuk ke api penerangan di dinding dalam rumah. Api penerangan adalah jenis api tanah. Karena kecerahannya lebih baik, umumnya digunakan untuk penerangan. Murid alkimia tidak memiliki persyaratan yang tinggi terhadap pengendalian api karena kekurangan kekuatan jiwa. Namun, ketika seseorang mencapai ranah alchemy master, keahlian alkimia mereka akhirnya dianggap telah melampaui ambang dasar. Persyaratan terhadap pengendalian api juga sangat tinggi. Yang Hao melihat bahwa Ye Yuan hanya seorang alchemy master tingkat rendah, jadi dia menganggap bahwa Ye Yuan baru saja mengenal pengendalian api dan harus sangat lemah dalam hal pengendalian api. Ini sengaja menyulitkan Ye Yuan. Yang tidak dia tahu adalah bahwa tidak hanya Ye Yuan tahu cara bermain dengan api, bahkan ada api suci pembersih cendana di dalam tubuhnya. Bab 186. Sepertinya kakak senior Yang, sangat percaya diri dengan kendalimu atas api. Oke, kalau begitu bersainglah dalam pengendalian api. Silakan, kakak senior Yang, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Tersenyumlah kemudian. Sebentar lagi, aku akan melihat apakah kamu bisa tetap tersenyum. Yang Hao mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Membandingkan kemampuan keseluruhan dalam keterampilan alkimia, mungkin dia, Yang Hao, tidak dianggap sangat mengesankan di antara murid inti sekte tersebut. Tapi saat berkompetisi dalam mengendalikan api, dia bisa menempati peringkat 20 besar. Pemuda kampungan ini pasti tidak mengerti konsep seperti apa yang ada di 20 teratas. Para jenius dari sekte awan tenang bukanlah sesuatu yang sebanding dengan sekte luar. Seperti dia, Yang Hao hanyalah ampas di seluruh sekte dengan bakatnya yang luar biasa. Orang-orang di Pil Hall itu lebih mengerikan satu demi satu. Untuk dapat menempati peringkat 20 teratas dalam aspek pengendalian api, Yang Hao sudah sangat bangga. Perhatikan baik-baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu, seekor katak di dalam sumur, menyaksikan apa yang disebut mengendalikan api. Saat dia berbicara, Yang Hao pergi ke depan api penerangan dan memberi isyarat dengan dua jari. Nyala api langsung terlepas dari lentera dan mengikuti jari Yang Hao saat menari di udara, tampak sangat menyilaukan. Yang Hao membentuk segel dengan kedua tangan dan iluminasi api berubah menjadi naga api tipis dan panjang yang melingkar di sekelilingnya, terlihat sangat patuh. Langkah ini diselesaikan dengan sangat indah, memberi orang semacam perasaan bahwa itu sangat enak dipandang. Tiba-tiba, Yang Hao memberi isyarat dengan ujung jarinya. Naga api terbang keluar dari batas di sekitar tubuhnya dan langsung menuju Ye Yuan. Ye Yuan hanya menonton penampilan Yang Hao dengan senyum tipis dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak. Jejak senyum dingin melintas di sudut mulut Yang Hao. Dia sudah menghadapi krisis yang akan segera terjadi, dan Ye Yuan masih berpura-pura tenang. Meskipun kekuatan api penerangan tidak kuat dan tidak akan menyebabkan Ye Yuan terluka parah, itu lebih dari cukup untuk membuatnya berdebu dan kotor dalam penampilan. Seolah-olah Yang Hao telah melihat tampilan Ye Yuan dibakar menjadi kepala arang. Tapi saat naga api itu berada beberapa inci dari wajah Ye Yuan, tiba-tiba ia mulai memantul. Wajah Yang Hao berubah. Naga api ini sepertinya berusaha melepaskan diri dari belenggu dan menjadi gelisah. Sejak teknik pengendalian apinya mencapai sukses besar, dia belum menghadapi situasi seperti ini. Api penerangan hanyalah api bumi yang paling umum. Itu sama sekali tidak menimbulkan kesulitan bagi Yang Hao. Bagaimana mungkin situasi di mana ia lepas kendali muncul? Mungkinkah Ye Yuan menyebabkan kerusakan? Tetapi bahkan tidak ada sedikit pun gelombang energi esensi dari tubuhnya. Melihat hantu, Yang Hao jelas tidak akan membiarkan api penerangan tidak terkendali untuk membebaskan diri dari kendalinya. Dia mengertakkan gigi dan meningkatkan energi esensi untuk mendesaknya.
Tapi api penerangan itu keras kepala dengannya karena menolak untuk bergerak bahkan setengah langkah ke depan tidak peduli apapun yang terjadi. Yang Hao meningkatkan kekuatannya lagi. Siapa yang tahu bahwa langkah yang tampaknya pintar ternyata menjadi langkah yang bodoh. Dengan deru, api penerangan benar-benar bergegas kembali ke arah Yang Hao. Yang Hao melompat ketakutan pada adegan ini dan buru-buru mendesak dengan segel pengontrol api lagi. Api penerangan hanyalah nyala api yang sangat rendah. Itu dibatasi oleh Yang Hao dalam waktu singkat. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan ujung jarinya, dan api penerangan kembali ke dalam lentera. Ye Yuan bertepuk tangan dan memuji, teknik pengendalian api kakak senior Yang benar-benar luar biasa. Aku, adik junior, sangat mengaguminya, hampir membuatku terbakar. Untungnya, kakak senior Yang menunjukkan belas kasihan. Namun, hati-hati diperlukan saat bermain dengan api. Jangan bakar diri Anda sendiri, kakak senior Yang. Wajah Yang Hao sangat cemberut. Semua yang hadir adalah para ahli. Sekilas terlihat jelas apakah dia baru saja menunjukkan belas kasihan atau tidak. Ye Yuan mengatakan kata-kata ini benar-benar sarkasme yang luar biasa. Kecuali, dia juga tidak tahu mengapa api penerangan tiba-tiba kehilangan kendali. Ye Yuan jelas tidak melakukan apa-apa. Bukan hanya dia yang tidak mengerti, Yao Qian di sampingnya juga tidak mengerti. Tapi tatapan yang dia berikan saat melihat Ye Yuan menjadi agak berbeda. Yang Hao ingin menggunakan api penerangan untuk membakar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan memiliki api esensi tier 4, Cleansing Cendana Secret Flame, di dalam tubuhnya. Ketika api penerangan mendekati Ye Yuan, secara naluriah merasakan bahaya yang ekstrim. Bagaimana mungkin itu bisa membakar Ye Yuan? Manusia tidak dapat merasakan tingkat pemaksaan seperti itu dari luar, tetapi nyala api itu sendiri sangat sensitif. Giliranmu. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Yang Hao berkata dengan suara yang dalam. Haha, kakak senior Yang, sudah sangat luar biasa. Trik macam apa yang bisa aku mainkan? Aku hanya akan menyalinnya secara terang-terangan, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Sementara Yang Hao tertegun, Ye Yuan sudah mengulurkan tangan untuk memberi isyarat di udara tipis. Api penerangan terbang ke tangan Ye Yuan dengan patuh. Melihat pemandangan ini, mata dari 4 orang lainnya di rumah itu mengerut. Hanya berdasarkan langkah ini, Ye Yuan terlalu brilian dibandingkan dengan Yang Hao. Sebelumnya, Yang Hao berjalan di bawah lentera untuk mengeksekusi segel pengendali api sebelum memanggil api penerangan. Tapi Ye Yuan masih beberapa puluh meter jauhnya dari lentera, dia dengan santai memanggil dengan satu tangan dan api penerangan terbang di atas dirinya sendiri. Sekilas levelnya jelas, tanpa segel pengontrol api yang mencolok, Ye Yuan hanya mendukung dengan telapak tangannya dan api penerangan secara otomatis berubah menjadi naga api, berputar di sekitar Ye Yuan. Penampilannya persis sama dengan Yang Hao barusan. Yang Hao sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya karena marah. Ini hanyalah sebuah provokasi. Ye Yuan memandang Yang Hao dan tiba-tiba tersenyum aneh. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke Yang Hao. Yang Hao melompat ketakutan ketika dia melihat situasinya dan bergegas membentuk segel untuk menghadapinya. Setelah menyelesaikan segel, dia menemukan bahwa dia ditipu oleh Ye Yuan lagi. Naga api itu masih berputar-putar dengan santai di sekitar Ye Yuan. Hehe, jangan terlalu gugup, kakak senior Yang. Hanya bercanda, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Yang Hao tidak lagi memiliki keangkuhan dan ketenangan awal. Dia tidak sabar untuk bergegas dan menggigit Ye Yuan. Tapi saat itu, Ye Yuan berbicara lagi. Kali ini nyata. Hati-hati, kakak senior Yang. Ye Yuan menunjuk lagi, tetapi, masih hanya satu jari. Yang Hao tersenyum dingin dan berkata, mengulangi trik lama tidak ada artinya, kan? Bodoh. Cepat lihat ke belakang. Yao Qian yang selama ini bungkam akhirnya bersuara. Yang Hao bingung. Berbalik untuk melihat, dia melihat pantatnya terbakar dan bau terbakar menyebar. Yang Hao melompat ketakutan dan buru-buru membentuk segel untuk memadamkan api di pantatnya. Namun, pakaiannya sudah terbakar oleh api penerangan saat 2 gumpalan daging putih terungkap. Sambil memadamkan ke tanah, wajah Yang Hao memerah sampai ke ujung telinganya. Hehe, kakak senior Yang, benar-benar memperhatikan wajahmu tetapi mengabaikan bokongmu. Mengapa kamu begitu ceroboh? Jika beberapa saudari senior melihatnya ketika kamu keluar, aku khawatir nama kakak senior Yang, mungkin akan menyebar kembali ke sekte segera, kan? Ye Yuan terkekeh saat dia berkata. Huyan Yong awalnya seseorang yang serius dalam berbicara dan bersikap, tapi bahkan dia tidak bisa menahan tawanya sekarang. Jangan sombong, Ye Yuan. Ayo berkompetisi lagi jika kamu memiliki kemampuan. Wajah Yang Hao merah dan telinganya merah.
Dia jelas melompat gila karena malu. Wah, kakak senior yang tidak bisa menerima kerugian. Apa yang kita pertaruhkan kali ini? Bersaing di jalan bela diri. Kamu, alam kondensasi roh tingkat ke-8, bersaing dengan saya, alam kondensasi roh tingkat kedua. Bahkan jika Anda menang, itu juga akan menjadi intimidasi yang besar terhadap yang kecil jika menyebarkan. Ye Yuan pura-pura menghela nafas secara emosional. Cukup, kalah berarti kalah. Apakah kamu merasa ini tidak cukup memalukan? Cepat pergi dan ganti pakaianmu. Wajah Yao Qian jatuh saat dia berkata kepada Yang Hao dengan sedikit kesal. Diteriaki oleh Yao Qian, Yang Hao seperti ayam jantan yang penurut dan pergi ke tempat sepi untuk mengganti pakaiannya. Setelah Yang Hao pergi, Yao Qian menatap Ye Yuan dengan mata menyipit dan berkata, pahlawan sejati berasal dari anak muda. Tidak kusangka sosok berbakat seperti itu benar-benar muncul di sekte luar sekte awan tenang milikku. Bab 187. Yao Qian sangat terkesan di dalam hatinya, karena bahkan dia juga tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan dengan tidak terlihat mendapatkan api menerangi di belakang Yang Hao tadi. Kemampuan luar biasa Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya. Sepertinya gelar nomor 1 dalam 1000 tahun, ini tidak tanpa alasan. Seorang pemuda berusia 15 tahun dengan tingkat kondensasi roh tingkat kedua. Kecepatan kultivasi semacam ini juga tidak lambat bahkan jika ditempatkan di sekte. Lebih menakutkan lagi adalah keahlian alkimia Ye Yuan yang seharusnya sangat kuat. Untuk memperoleh prestasi seperti ini di jalur bela diri dan jalur alkimia pada usia 15 tahun, prestasi masa depannya tidak terbatas. Namun, Ye Yuan telah menyinggung keluarga Su. Kali ini, dia kemungkinan akan dibasmi oleh keluarga Su. Agak disayangkan, Lord Yao Qian memuji saya. Nomor 1 dalam 1000 tahun, Ye Yuan tidak pantas. Tapi dibandingkan dengan beberapa bakat mediocre, saya masih sedikit lebih kuat, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Orang tua ini jelas tidak memiliki niat baik juga. Ye Yuan jelas tidak perlu bersikap sopan. Lidah yang tajam, tapi anak muda harus belajar bagaimana menahan diri sedikit. Kalau tidak, kamu akan menderita. Jika orang lain menghormati saya 1 kaki, saya akan mengembalikan mereka 10 kaki. Jika orang lain menjangkau 1 meter setelah mengambil 1 senti, saya tidak akan meninggalkan ruang untuk maju. Ini adalah prinsip hidup saya. Haha, Oh Yunhe, bayi kecil ini sangat menarik. Yao Qian mengabaikan Ye Yuan dan berbalik untuk berkata pada Jiang Yunhe. Jiang Yunhe merasa sangat canggung dan tertawa kecil, berkata, kepribadian Ye Yuan seperti ini. Jangan turunkan dirimu ke levelnya, Tuan Yao Qian. Kenapa aku repot-repot berdebat dengan anak kecil? Yao Qian berkata dengan dingin. Saat itu, sebuah suara datang dari luar pintu. Tuan Dekan, Long Tang meminta temu muka. Masuklah, perintah Jiang Yunhe. Kedatangan Long Tang juga meredakan beberapa kecanggungan. Tapi saat dia melihat Ye Yuan, matanya langsung berubah tajam. Ye Yuan ini benar-benar telah menembus ke alam kondensasi roh tingkat kedua. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah menembus ke alam kondensasi roh tingkat kelima, dia akhirnya menyingkirkan Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak menerobos ke alam kondensasi roh, maka pertempuran yang diaturnya dengan Ye Yuan tidak ada artinya. Siapa sangka bahwa kecepatan peningkatan Ye Yuan tidak sedikit pun lebih lambat darinya. Long Tang bisa berturut-turut menerobos dalam waktu 1 bulan adalah yang pertama, karena akumulasinya, dan kedua, karena dia menuai banyak keuntungan di jalan 9 surga. Ketiga, itu karena pil esensi roh. Dia hanya berani menerobos 2 alam secara berurutan dalam waktu singkat karena dia menggabungkan begitu banyak elemen. Tapi Ye Yuan melakukan perjalanan ke hutan tak berujung dan sudah menjadi alam kondensasi roh tingkat kedua ketika dia kembali. Kecepatan peningkatan ini terlalu menakutkan. Orang harus tahu bahwa sebelum Ye Yuan pergi ke hutan tak berujung, dia baru saja menerobos ke alam ki esensi tingkat ke-9 belum lama ini. Ye Yuan juga melihat ke arahnya saat ini. Pasangan itu tersenyum ketika mata mereka bertemu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jiang Yunhe memberikan kata pengantar. Yao Qian mulai berbicara setelah Long Tang selesai memberi hormat. Aku di sini kali ini di bawah perintah sekte untuk datang ke sekte luar untuk menjemput kalian berdua. Kalian berdua melewati jalan 9 surga, jadi kalian secara alami memiliki identitas murid inti sekte. Tapi sebelumnya masuk, kalian berdua masih perlu memahami aturan sekte awan tenang kami. Setelah memasuki sekte, kalian harus mematuhi aturan dengan ketat. Jika tidak, tanggung konsekuensinya. Saat Yao Qian berbicara, ia dengan santai melepaskan 2 balok cahaya putih. 2 jade slip mendarat di tangan Ye Yuan dan Long Tang secara terpisah.
Ye Yuan menyelamkan sedikit rasa ilahinya ke dalam jade slip untuk membaca isinya. Setelah membaca isinya, Ye Yuan juga terus menghela nafas. Dari aturan-aturannya, bisa dilihat bahwa persaingan di dalam sekte jauh lebih kejam daripada di Akademi Dan Wu. Itu adalah persaingan yang sesungguhnya yang mempertaruhkan kelangsungan hidup. Di dalam sekte awan tenteram, mereka dibagi menjadi murid elit, murid inti, dan murid sekte luar. Saluran kemajuan yang normal adalah bahwa para siswa terbaik di sekte luar hampir tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte luar setelah lulus ujian kemajuan posisi surgawi. Dan ada 3 rute untuk menjadi murid inti. Rute pertama adalah dengan maju dari murid sekte luar. Cara kedua adalah dengan melewati jalan 9 surga. Selain itu, akan menjadi murid yang disetujui secara khusus oleh para elit di sekte. Murid elit memiliki beberapa kesamaan dengan daftar peringkat bela diri yang disusun di Akademi Dan Wu. Hanya murid yang sangat kuat dalam jalur alkimia atau jalur bela diri yang bisa memenuhi syarat. Selain itu, murid elit, murid inti, dan murid sekte luar tidaklah tetap. Mereka akan mengalami peringkat setiap 2 bulan sekali. Murid yang berada di peringkat belakang akan dieliminasi dari masuk ke level berikutnya, sedangkan murid yang memiliki kinerja luar biasa tetapi peringkatnya lebih rendah akan naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jumlah murid elit dan murid inti pada dasarnya tetap. Dan murid sekte luar yang gagal dalam penilaian akan berakhir dengan melakukan tugas-tugas yang berbeda. Tugas-tugas yang berbeda tidak memiliki status sama sekali di sekte awan tenang. Setiap hari, mereka harus melakukan banyak hal yang berbeda. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih. Di antara murid elit, murid inti, dan murid sekte luar, perlakuan yang mereka nikmati juga memiliki perbedaan yang sangat besar. Di Akademi Dan Wu, banyak dari mereka adalah anggota keluarga aristokrat. Bagi mereka, penggunaan sumber daya akademi tidak masalah. Kekayaan memungkinkan keinginan menjadi kenyataan. Tapi itu tidak akan berhasil di sekte awan tenang. Sekte awan tenang menerapkan sistem poin. Untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang sesuai di akademi, seseorang harus menggunakan poin untuk pertukaran. Tanpa poin, sulit untuk mengambil langkah 1 di sekte awan tenang. Poin tidak dapat dibeli dengan uang. Hanya dengan membuat tingkat kontribusi tertentu untuk sekte, seseorang dapat memperoleh poin yang sesuai. Dari sistem ini, dapat dilihat bahwa mencoba melewatkan hidup di sekte awan tenang adalah absolut tidak praktis. Hanya dengan terus-menerus berlatih, dan berlatih, seseorang dapat menancapkan pijakan mereka dengan kuat di sekte. Sekte tidak membesarkan sampah satupun. Yao Qian melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kalian berdua sudah selesai membaca aturan sekte. Saya bisa memberitahu kalian berdua bahwa dengan kekuatan kalian saat ini, kalian hanya mampu masuk di peringkat tengah para murid luar sekte. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk menjadi murid inti. Terutama untukmu, Ye Yuan. Kau hanya berada di level kondensasi roh kedua. Kau mungkin bahkan berada di bagian bawah di antara murid luar sekte. Oleh karena itu, kalian berdua sebaiknya memanfaatkan waktu kalian dengan baik untuk berlatih lebih banyak jika kalian ingin mendapatkan sumber daya yang tepat. Atau kalian akan dieliminasi dalam kompetisi sekte pertama. Itu juga akan membuat Yunhe kehilangan wibawa, bukan?" Mendengar ucapan Yao Qian, Long Tang melihat Ye Yuan dengan ekspresi aneh. Kekuatan Ye Yuan hanya bisa dianggap sebagai yang terendah di antara murid luar sekte. Yao Qian pasti tidak tahu betapa menakutkan Ye Yuan. Meskipun dirinya sendiri telah mencapai level kondensasi roh kelima sekarang, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan Ye Yuan. Meskipun hanya memiliki kekuatan di tengah-tengah murid luar sekte, Ye Yuan pasti sebanding dengannya. Menjadi yang terendah itu tidak mungkin. Selain itu, dengan kecepatan peningkatan Ye Yuan, dia kemungkinan besar akan segera menancapkan kakinya di antara murid inti setelah masuk ke sekte, bukan? Yao Qian melihat ekspresi Long Tang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua masih belum memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang kekuatan murid sekte. Saya hanya ingin memberitahu kalian, jangan terlalu naif untuk berpikir bahwa kalian bisa melompat peringkat untuk bertarung. Kalian berdua hanya akan menyadari betapa kecil dan lemahnya kalian setelah masuk ke sekte awan tenang." Hati Long Tang terkejut ketika mendengar itu, tetapi Ye Yuan tertawa dan berkata, "Tuan Yao Qian sangat suka khawatir. Jika Anda memiliki banyak waktu luang, mengapa tidak mendidik murid Anda yang tidak kompeten? Saya pikir dengan standarnya, kami masih cukup layak untuk menjadi murid inti setelah pergi ke sekte." Bab 188. Matanya Yao Qian memancarkan sedikit cahaya dingin. Tampaknya dia benar-benar marah karena Ye Yuan menganggap remeh dirinya berkali-kali.
Status Yao Qian di sekte tersebut tidak rendah. Murid-murid akan sangat menghormatinya ketika melihatnya. Sejak kapan ada yang berani menegurnya seperti ini? Ye Yuan bahkan belum masuk ke sekte saat ini. Jika dia masuk, apa yang akan terjadi? Tentu saja, dia pasti tidak akan merenungkan dirinya sendiri. Dia yang memprovokasi Ye Yuan pertama kali. Haha, bagus, sangat bagus. Ye Yuan, dengan tingkatmu saat ini, kamu hanya memiliki hak untuk berada di dasar ketika kamu masuk ke Martial Hall. Namun, bakatmu di Alchemy Path tidak buruk. Jika kamu masuk ke Pil Hall, mungkin kamu bisa mempertahankan kesempatan menjadi murid inti. Namun, aku takut aku belum memberitahumu ini, identitasku di sekte adalah seorang tetua Aula Pil. Kata-kata Yao Qian adalah ancaman yang jelas. Arti dari kata-katanya sangat jelas. Setelah kamu masuk ke sekte, pastikan kamu tidak jatuh ke tanganku. Tentu saja, dengan kultivasi Ye Yuan di tingkat kondensasi roh level kedua, dia hanya bisa dikirim menjadi murid luar sekte jika dia masuk ke Martial Hall. Pada saat itu, bukankah menjadi masalah bagi Yao Qian untuk memperlakukannya sesuai keinginannya? Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Oh ya, sepertinya untuk menghindari Elder Yao, saya hanya bisa masuk ke Martial Hall." Itu juga cukup bagus. Dengan standar mengajarmu pada murid, apakah saya tidak akan terlambat sampai mati jika saya masuk ke Pil Hall? Baiklah, Ye Yuan, kurangi sedikit ucapannya. Elder Yao Qian, Ye Yuan, dia. Jiang Yunhe melihat Ye Yuan menegur Yao Qian lagi dan tidak tahan menegurnya. Namun, pada saat itu, Yao Qian tiba-tiba berdiri, melambaikan lengannya dan berkata, "Dekan Jiang, kamu benar-benar mengajarkan murid yang bagus. Saya rasa dengan jasamu, kamu bisa melupakan setengah bagian dari Soul Incantation Pusat Ungu selama hidupmu ini." Setelah mengucapkan itu, Yao Qian menyelesaikan, Yao Qian mengabaikan bujukan Jiang Yunhe untuk tetap tinggal dan langsung pergi. Jiang Yunhe memelototi Ye Yuan dengan tajam, tetapi akhirnya berkata tanpa daya, "Kamu bajingan ini, mengapa kamu begitu mahir membuat masalah?" Tanda seru, mengabaikan bahwa kamu membalikkan seluruh akademi, kamu bahkan belum memasuki sekte, dan kamu sudah menyinggung sesepuh sekte. Tunggu sampai kamu memasuki sekte dan kamu akan mendapatkannya. Di tempat ini, setidaknya ada dukungan ayahmu. Tapi setelah memasuki sekte, kamu tidak akan menemukan kerabat untuk berpaling. Pada saat itu, siapa dapat melindungimu? Huyan Yong juga mengernyitkan alisnya dan berkata, "Itu benar, Ye Yuan. Seorang pria tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak. Setelah kekuatanmu menjadi besar dan kamu maju menjadi murid elit, kamu tidak perlu lagi melihat suasana hati Yao Qian lagi, jangan menyinggung perasaannya sekarang." Haha, Yao Qian dan Yang Hao itu jelas mengincarku. Bahkan jika aku membuat kelonggaran untuk kepentingan bersama, apakah mereka akan melepaskanku? Tidak perlu, kan? Orang seperti ini, jika mereka tersinggung, maka biarkan mereka tersinggung. Bukan masalah besar. Sebaliknya, Tuan Dekan, apa arti dari mantra jiwa pusat ungu yang dibicarakan Yao Qian barusan? Mendengarkan namanya, itu pasti metode kultivasi jiwa bukan? Kata Ye Yuan tanpa peduli. Jiang Yunhe menghela nafas dan tahu jauh di lubuk hati bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan masuk akal. Dia jauh lebih jelas tentang sejarah masa lalu Yao Qian daripada Ye Yuan dan Huyan Yong. Kenyataannya, dia masih berpegang pada mentalitas berharap bahwa ada kemungkinan kedua belah pihak akan bersahabat. Siapa yang tahu bahwa Yao Qian sama sekali tidak memberinya wajah, menjatuhkan Ye Yuan begitu dia tiba. Tetapi hal yang menyedihkan adalah pukulan itu tidak berhasil. Sebaliknya, itu mematahkan giginya. Apa yang kamu katakan itu benar. Mantra jiwa pusat ungu adalah metode kultivasi jiwa, dan itu juga merupakan mantra kultivasi jiwa terkuat di sekte awan tenang. Para tetua di Pil Hall pada dasarnya semua melatih mantra jiwa ini. Aku sama. Mantra jiwa pusat ungu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dapat memungkinkan alkemis untuk berlatih ke alam Grandmaster Alkimia, sedangkan bagian kedua dapat melatih ke penguasa alkimia. Tapi hal yang menyedihkan adalah bahwa sejak Patriark Ouyang Tuotian menjabat, sekte awan tenang tidak pernah memiliki siapapun yang bisa berkultivasi ke ranah penguasa alkimia. Mata Jiang Yunhe penuh penyesalan. Dia jelas sangat menghormati Ouyang Tuotian. Mengkonsolidasikan kata-kata yang ditinggalkan Yao Qian sebelum dia pergi, Ye Yuan segera mengerti di dalam hatinya, jadi dekan datang ke akademi dan Wu negara bagian Qin dan memegang posisi ini untuk mendapatkan poin agar bisa ditukar dengan bagian bawah mantra jiwa pusat ungu ini. Jiang Yunhe mengangguk pahit dan berkata, "Itu benar. Saya lahir di Pil Hall. Sebelum datang ke negara bagian Qin, saya adalah seorang diaken di Pil Hall. Persyaratan poin untuk mantra jiwa pusat ungu terlalu banyak.
Dengan status dan identitas saya di sekte, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak poin. Oleh karena itu, saya merencanakan pekerjaan sampingan ini. Awalnya, saya berpikir bahwa saya bisa mengumpulkan beberapa talenta untuk sekte tersebut. Tapi siapa sangka setelah datang ke negara Qin selama bertahun-tahun, Akademi dan Wu tidak pernah membaik. Dalam beberapa tahun ini, hanya Mo Yuntian, jenius yang satu ini muncul. Tapi kali ini, kamu dan Long Tang muncul sekaligus. Dua jenius yang melintasi 9 jalan surga. Hati saya sangat gembira, tapi saya tidak berpikir bahwa ini adalah hasilnya. Petik 2. Setelah jeda singkat, Jiang Yunhe melanjutkan, setelah kalian berdua memasuki sekte, Ouyang Ming dan Yao Qian pasti akan menemukan cara untuk menekan kalian. Oleh karena itu, kalian harus menyelipkan ekor dan berperilaku baik di sana. Terutama Ye Yuan, aku tahu kamu sangat berbakat, tapi ranah kultivasimu saat ini terlalu rendah. Ada sesuatu yang dikatakan Yao Qian yang benar. Kekuatan murid sekte adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Jadi, kalian berdua perlu meningkatkan ranah kultivasi kalian segera mungkin untuk memantapkan posisimu sebagai murid inti, mengerti? Ouyang Ming, Ye Yuan terdiam saat mendengar itu. Itu benar, Ouyang Ming memiliki kekuatan yang sangat besar di Aula Pil Sekte. Dan Ouyang Ming juga merupakan tetua Aula Pil yang bersahabat dengan Yao Qian, kata Jiang Yunhe. Ternyata ada tingkat hubungan seperti itu ya. Pantas saja bajingan tua ini mengincarku tepat setelah dia datang. Mendengar Jiang Yunhe mengatakan hal seperti itu, Ye Yuan segera memahami situasinya. Sepertinya kamu sudah tahu latar belakang keluarga Su, jadi aku tidak perlu mengingatkanmu. Namun, arus bawah ibu kota baru-baru ini bergejolak. Ayahmu juga berada di tepi badai. Ayah dan anakmu masih perlu berhati-hatilah saat melakukan sesuatu. Menurut pendapatku, ayahmu tetap harus mengambil inisiatif untuk mundur dari pusaran air ini. Mengapa menjadi pion bagi keluarga kekaisaran? Sangat jelas bahwa Jiang Yunhe mengetahui gerakan di negara Qin seperti punggung tangannya. Hanya saja statusnya menyendiri dan tidak nyaman untuk terlibat. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dendam antara keluarga Ye kami, keluarga Wan, dan keluarga Su tidak dapat lagi didamaikan. Bahkan jika mereka tidak menimbulkan begitu banyak omong kosong, kedua keluarga ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Jiang Yunhe tidak bisa menahan napas dingin setelah mendengarnya. Kata-kata ini mendominasi. Bahkan dia, Jiang Yunhe, tidak berani mengatakan untuk memusnahkan kedua keluarga besar ini. Tapi itu sangat wajar keluar dari mulut Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa di dua keluarga besar ini, hanya pembangkit tenaga alam formasi kristal sebanyak 3. Dan di sisi Ye Yuan, menghitung Nan Fengyi dan paman kekaisaran dari keluarga kekaisaran yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya, hanya 3 juga. Kedua belah pihak setara, ingin memusnahkan pihak lain terlalu sulit. Atas dasar apa Ye Yuan melakukan ini? Ye Yuan, prospek masa depanmu tidak terbatas. Jangan gegabah dalam melakukan sesuatu. Kekuatanmu masih belum cukup untuk membuat percikan dalam badai ini. Jangan merusak masa depanmu yang luar biasa untuk urusan dunia sekuler semacam ini. Jiang Yunhe mendesak dengan getir. Jiang Yunhe juga jelas memiliki hati yang menghargai bakatnya tergerak dan tidak ingin ada kecelakaan menimpa Ye Yuan. Ye Yuan membungkuk kepada Jiang Yunhe dan berkata, tenang, Dekan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap saya selama ini. Saya akan kembali ke ibu kota besok. Setelah urusan ibu kota selesai, aku akan datang dan mengucapkan selamat tinggal pada Dekan lagi. Mengenai masalah mantra jiwa pusat ungu, serahkan padaku. Bab 189. Serahkan padamu. Jiang Yunhe menjadi bengong ketika mendengar itu. Itu benar. Bukankah penggunaan dojo luar ini untuk menggali bakat sekte? Selama aku bisa menjadi murid elit, jasa untuk dekan sudah ada di sana, kan? Kata Ye Yuan. Itu mungkin benar, tetapi untuk menjadi murid elit terlalu sulit, terlalu sulit. Aku tahu bahwa bakatmu tidak ada bandingannya, tetapi murid elit di sekte, masing-masing bakat mereka tidak berada di bawahmu. Jiang Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Sebaliknya, Huyan Yong yang bersuara saat ini. Dia berkata, Tuan Dekan, saya, di sisi lain, percaya bahwa Ye Yuan bisa menjadi murid elit. Meskipun Yao Qian itu terus mengoceh tentang bagaimana kekuatan Ye Yuan terlalu rendah, saya merasa bahwa Ye Yuan dapat memantapkan pijakannya di antara murid inti segera setelahnya. Jiang Yunhe mengungkapkan ekspresi aneh. Dia belum pernah melihat Huyan Yong memandang seorang siswa dengan sangat tinggi sebelumnya. Meninggalkan tempat Jiang Yunhe, Ye Yuan langsung pergi mencari Nan Feng Ruoxing. Bibi,
Bagaimana? Bagaimana? Apakah aku menjadi lebih cantik? Nanfeng Zhirou bertanya pada Nanfeng Ruoxing dengan panik. Ye Yuan telah membantunya dan Nanfeng Ruoxing menyempurnakan pil penahan kecantikan. Tepat setelah mengkonsumsinya, ada perasaan yang tak terlukiskan mengalir di nadinya. Tubuhnya sendiri tampaknya telah mengalami semacam transformasi yang tak terkatakan. Nanfeng Ruoxing dengan hati-hati mengukur Nanfeng Zhirou, lalu mencubit pipinya yang kecil dan berkata dengan heran, kulitmu ini akan meneteskan air. Menyentuhnya terasa seperti bayi yang baru lahir. Apakah pil penahan kecantikan ini benar-benar ajaib? Bukan karena negara bagian Qin tidak memiliki pil obat yang mempercantik, tetapi efek dari pil semacam itu paling banyak menunda penuaan. Dengan berlalunya waktu, itu masih akan meninggalkan sisa waktu di wajah orang. Apalagi jenis obat pil tersebut cenderung memiliki efek samping di sana-sini. Seiring waktu berlalu, perlahan-lahan akan muncul ke permukaan. Meski begitu, pil obat jenis ini masih membuat beberapa wanita keluarga bangsawan berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek. Lebih sering daripada tidak, itu tidak dapat dibeli dengan uang. Dengan efek seperti ini, pil penahan kecantikan yang disempurnakan Ye Yuan, begitu memasuki pasar, pasti akan melambung ke harga setinggi langit. Ah, kamu lihat, kapalan di tanganku juga menghilang. Saat dia berbicara, Nanfeng Zhirou melambaikan tangannya. Nanfeng Ruoxing melihatnya, dan itu nyata. Jangan berpikir bahwa Nanfeng Zhirou adalah seorang putri yang diwujudkan dalam segala perilaku memanjakan. Demi mengejar jalur bela diri, dia mengalami banyak kesulitan. Karena dia adalah seorang seniman bela diri yang menggunakan pedang, sulit bagi tangannya untuk menghindari kapalan setelah bertahun-tahun. Jika seseorang harus mengatakan area yang paling tidak disukai Nanfeng Zhirou pada dirinya sendiri, itu adalah sepasang tangan ini. Dan sekarang, tangannya cantik dan lembut, sangat halus. Itu seperti seorang wanita muda yang tumbuh di kamar istana dan sama sekali tidak seperti seorang seniman bela diri. Saya tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar dapat memurnikan pil obat ajaib seperti itu. Dan dia bahkan mengatakan bahwa pil penahan kecantikan ini tidak memiliki efek samping, tetapi bahkan memiliki efek meningkatkan konstitusi. Bisakah tier 2 pil obat mencapai hasil seperti itu? Nanfeng Ruoxing dipenuhi rasa tidak percaya. Dia selalu bangga dengan pencapaian alchemy Dao-nya sendiri. Tapi sejak bertemu Ye Yuan, dia tahu bahwa dia hanyalah katak di dasar sumur. Ah, Bibi, Nanfeng Zhirou berseru kaget lagi. Apa yang membuatmu panik, gadis sialan? Nanfeng Ruoxing mencibir. Nanfeng Zhirou mendekat ke wajah Nanfeng Ruoxing dan berseru, Bibi, dulu, kamu tidak terlihat seperti bibiku. Sekarang, kamu semakin tidak mirip bibiku. Sialan, jika aku bukan bibimu, lalu siapa? Setelah kamu mengkonsumsi pil penahan kecantikan, kamu bisa dibilang seperti saudara kembarku. Meskipun usiamu tidak setua itu, kamu terlihat jauh lebih muda sekarang. Nanfeng Zhirou berteriak kaget. Ye Yuan memurnikan sejumlah pil penahan kecantikan dan masing-masing memberikan Nanfeng Ruoxing dan keponakannya. Selain itu, dia juga menyimpan satu untuk ibunya dan Luer. Ah, apa itu benar? Nanfeng Ruoxing menyentuh wajahnya dan berkata dengan takjub. Itu benar, lebih nyata dari emas asli. Ada cermin di sini, cepat lihat. Nanfeng Zhirou berkata dan mengambil sebuah cermin, memberikannya kepada Nanfeng Ruoxing. Nanfeng Ruoxing menghadap ke cermin untuk melihat dan kemudian berseru dengan heran, itu benar. Aku yang sekarang terlihat seperti kembali ke 2-3 tahun yang lalu, kira-kira seusia denganmu. Bahkan jika kepribadian Nanfeng Ruoxing yang pendiam, dia masih tidak dapat menahan kegembiraan sekarang. Selama itu adalah seorang wanita, mereka tidak akan memiliki perlawanan untuk menjadi cantik. Hehe, saat kita pergi keluar lain kali, orang lain mungkin mengira kamu adalah kakak perempuanku. Nanfeng Zhirou tiba-tiba memikirkan adegan ini dan menyeringai lebar. Sialan, tidak peduli aku jadi apa, aku masih bibimu. Jika kakak kekaisaran mendengar kata-kata ini, dia pasti akan mengurungmu lagi. Nanfeng Ruoxing melotot. Nanfeng Zhirou menjulurkan lidahnya dengan nakal. Bibi, cepat lihat, Luer sepertinya bergerak. Nanfeng Zhirou tiba-tiba berteriak kegirangan. Mendengar teriakan Nanfeng Zhirou, keduanya bergegas ke tempat tidur, hanya untuk melihat kelopak mata Luer bergerak sedikit seolah-olah dia benar-benar akan bangun. Racun beku Luer sangat kuat, itu hampir diambang meletus. Oleh karena itu, untuk sementara dia masih belum bisa bangun setelah menelan pil esens yang. Ye Yuan sudah meramalkan sebelumnya bahwa itu akan memakan waktu kira-kira 2-3 hari lagi. Sekarang, lebih dari 2 hari telah berlalu, dan Luer benar-benar bangun. Pernapasan Luer menjadi stabil saat dia perlahan membuka matanya. Tatapannya agak kabur. Aku, di mana aku? Mungkinkah aku sudah mati?
Kamu gadis bodoh, perhatikan baik-baik siapa kami. Apakah kamu mengutuk kami untuk mati di sini? Nanfeng Zirou berkata dengan marah. Nanfeng Ruoxing mengenakan pakaiannya dan memelototinya sebelum berkata kepada Luer, "Luer, aku Feng Ruoxing. Apakah kamu tidak ingat aku?" Luer dengan hati-hati memandangi Nanfeng Ruoxing dan tiba-tiba berseru, "Ah! Bukankah kamu guru Feng? Kenapa kamu terlihat berbeda? Seperti kamu menjadi lebih muda." "Maaf, saya." Nanfeng Ruoxing tersipu dan berkata, "Ini berkat Tuan Muda Mida keluargamu. Dia memurnikan sejenis pil obat untuk kami. Setelah kami meminumnya, kami menjadi seperti ini." "Oh, benar, bagaimana perasaanmu saat ini? Untuk menyelamatkanmu, Tuan Mudamu bisa dikatakan telah melewati api dan air selama 1 bulan ini." Luer sangat terkejut saat mendengar ini. Apakah Tuan Muda baik-baik saja?" "Haha, tentu saja dia baik-baik saja. Kehidupan Tuan Mudamu sangat ulet, bagaimana dia bisa mati dengan mudah?" Saat itu, tawa datang dari luar. Tepatnya Ye Yuan. Luer langsung sangat gembira saat mendengar suara Ye Yuan dan hendak turun dari tempat tidur. Ye Yuan buru-buru mendekat untuk mendukungnya dan berkata dengan menggerutu, "Berbaringlah dengan benar untukku. Untuk apa kamu main-main? Kamu masih cukup lemah sekarang, istirahatlah yang baik." Luer melihat Ye Yuan, dan air matanya mengalir tak terkendali. "Tuan Muda, saya pikir saya tidak bisa melihat Tuan Muda lagi, huhuhu." Ye Yuan dengan lembut membelai rambut halus Luer dan berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, dengan Tuan Muda di sekitar, bagaimana kamu bisa mati? Bahkan jika kamu memasuki Aula Raja Yama, Tuan Muda masih bisa menarikmu kembali. Baiklah, berhentilah membiarkan pikiran menjadi liar. Saya menyiapkan beberapa pil obat penambah vitalitas untukmu, kamu memulihkan diri untuk sementara waktu, dan kemudian kita kembali ke rumah." Bab 190. Di halaman keluarga Ye Hang dan Ye Yuan duduk saling berhadapan. "Yuan baru 1 bulan tidak bertemu denganmu. Tidak kusangka kau berhasil menembus alam kondensasi roh tingkat kedua." Ye Hang menatap Ye Yuan dengan bangga. Melihat putranya meningkat dengan kecepatan dewa membuatnya lebih bahagia daripada terobosannya sendiri. "Haha, alam formasi kristal tingkat kedua ayah juga stabil, dan anak juga berhasil menembus Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Kali ini, majelis penilai pil yang dimasak Wan Donghai mungkin mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri," Ye kata Yuan sambil tertawa. "Haha, ini semua berkat kamu. Jika kamu tidak memberiku 2 metode kultivasi itu, paviliun obat harum kita hanya bisa menghindari tepi. Hindari ujungnya. Aku pasti akan mencabut keluarga Wan dan keluarga Su sampai ke akar-akarnya kali ini. Jika bukan karena hidupku ulet, aku sudah lama dibunuh oleh kedua keluarga itu berkali-kali." Berbicara tentang keluarga Wan dan keluarga Su, Ye Yuan penuh dengan kebencian. Dengan menghitung JG percoba pembunuhan dari pendahulunya, artinya sudah lebih dari 3 atau 4 kali keluarga Wan dan Su berencana untuk menyakitinya. Terutama saat itu oleh Su Yubai. Jika bukan karena Huyan Yong melangkah keluar dengan berani pada saat genting, dia sudah lama menjadi hantu di bawah telapak tangannya. Tapi Ye Hang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Bahkan jika kekuatanku memiliki beberapa terobosan, ingin mencabut kedua keluarga ini sampai ke akar-akarnya, aku khawatir itu masih di luar kemampuanku." "Tenang, ayah. Anda hanya fokus bekerja sama dengan keluarga kekaisaran untuk menghadapi musuh. Pada saat genting, saya akan memberi mereka kejutan besar." "Oh, bagaimana cara kerjanya?" Ye Hang bertanya dengan sedikit terkejut. Di negara bagian Qin, keluarga Su sangat kuat. Bahkan keluarga kekaisaran sangat mewaspadai mereka. Lebih penting lagi, keluarga Su memiliki pendukung di Sekte Awan Tenang. Keluarga Nanfeng tidak berani bergerak sembarangan sepanjang waktu. Kekuatan sekte bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh keluarga kekaisaran. Hanya keluarga Ouyang saja yang dapat menyapu keluarga kekaisaran dengan secara santai mengirimkan alam formasi kristal tingkat 7 atau ke-8. Belum lagi alam formasi kristal hanya termasuk yang terlemah di dalam pusat kekuatan sekte. "Ikuti aku, ayah." Ye Yuan bangkit dan menuju ke ruang penyempurnaan pribadi Ye Hang. Ye Hang melihat penampilan rahasia Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengikuti dengan bingung. Sesampainya di ruang penyempurnaan, Ye Yuan menetapkan batasan di ruang penyempurnaan sebelum berkata kepada Ye Hang, "Lihat, ayah." Saat dia berbicara, Ye Yuan dengan santai memberi isyarat. Kera berwarna putih muncul dari udara tipis. Tepatnya Yuan Fei. Namun, kondisi Yuan Fei tampaknya tidak terlalu baik. Dia terluka parah oleh Black Crow Old Man dan masih belum pulih sampai sekarang. Meski luka-lukanya tidak mengancam jiwa,
dia membutuhkan setidaknya 1 bulan jika dia ingin pulih sepenuhnya. Dan Ye Yuan masih belum bisa memperbaiki pil obat tingkat 3 saat ini, jadi dia tidak punya cara untuk membantu Yuan Fei pulih dari lukanya. Namun, penampilan Yuan Fei membuat Ye Hang sangat terkejut. Jika bukan karena putranya menyuruhnya untuk memperhatikan sekarang, dia mungkin sudah bergegas menyerang Yuan Fei sekarang. Ini, binatang iblis tingkat 3, tadi, mungkinkah itu, artefak spasial? Mata Ye Hang dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Tatapan yang dia lihat pada Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu benar, itu tepatnya kerabatu lengan panjang binatang iblis tingkat 3 dan artefak ruang. Dia disebut Yuan Fei, seorang pelayan yang saya bawa selama perjalanan ke hutan tak berujung ini. Artefak ruang ini juga dimiliki oleh Yuan Fei. Kecuali, untuk melindungiku, dia terluka oleh powerhouse dan belum pulih sampai sekarang. Kali ini, Ye Hang terkejut sampai dia tetap linglung untuk waktu yang lama sebelum berkata, ahli macam apa yang benar-benar bisa melukai binatang iblis tingkat 3? Kamu benar-benar mendapat masalah dengan ahli yang begitu menakutkan ketika kamu pergi untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ujian tanpa akhir. Jika Ye Yuan bukan putranya, dia pasti akan berpikir bahwa putranya berbicara omong kosong. Juga, Ye Yuan baru saja menembus ke alam kondensasi roh belum lama ini. Bagaimana dia menaklukkan binatang iblis tingkat 3? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Terhadap ayahnya, Ye Yuan tidak berniat menyembunyikannya. Dia menceritakan peristiwa perjalanan hutan tak berujung ini dengan sederhana, membuat Ye Hang terdiam untuk waktu yang lama. Namun demikian, Ye Yuan tidak mengatakan bahwa yang dia temui adalah powerhouse alam transformasi laut. Dia hanya mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang ahli realem formasi kristal tingkat menengah. Kedua belah pihak bertempur hebat, itulah sebabnya Yuan Fei menderita luka berat. Meskipun dia mengarang seorang master untuk digunakan sebagai kepura-puraan, masih terlalu menggelikan bagi alam kondensasi roh tingkat kedua untuk membunuh pusat kekuatan alam transformasi laut. Ye Hang selalu sangat bersyukur dengan kebangkitan putranya, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa Ye Yuan telah tumbuh sedemikian rupa tanpa disadari. Setelah keterkejutan itu, Ye Hang merasa lega. Putranya tidak perlu lagi tumbuh di bawah sayapnya. Ye Yuan sudah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki pengalaman seperti itu di hutan tak berujung. Hanya dengan mengandalkan klan kerabatu lengan panjang ini, kamu dapat menyapu seluruh negara bagian Qin. Ye Hang menghela nafas secara emosional. Ribuan kerabatu lengan panjang. Kekuatan ini, ketika ditempatkan di dunia sekuler, terlalu berlebihan. Ayah, luka Yuan Fei sangat parah. Tapi kekuatanku saat ini terlalu lemah, jadi aku tidak bisa memurnikan pil obat penyembuh tier 3. Aku membawamu ke sini untuk memintamu membantunya memperbaiki pil obat, kata Ye Yuan. Ye Yuan telah lama memurnikan pil obat untuk kerabatu lengan panjang tingkat 2 yang terluka untuk mengobatinya. Hanya luka Yuan Fei yang membuatnya tak berdaya, jadi terus tertunda sampai sekarang. Ye Hang tertegun saat mendengarnya. Dia tidak pernah mempelajari metode pemurnian untuk pil obat binatang iblis. Tapi, aku tidak tahu bagaimana memurnikan pil obat untuk penggunaan binatang iblis. Jangan khawatir, guru pernah memberi saya formula pil dan metode penyempurnaan. Saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda, lalu membantu Anda dalam penyempurnaan dari samping. Seharusnya bisa berhasil, kata Ye Yuan. Pil obat penyembuh ini bukanlah sesuatu yang terlalu rumit. Ye Hang telah menembus alam Grandmaster Alkimia tingkat menengah dan juga memiliki Ye Yuan, Kaisar Alkimia ini yang membimbing dari samping. Menyempurnakannya tidak menimbulkan masalah. Tuanmu benar-benar ahli. Dia bahkan benar-benar tahu metode pemurnian pil obat binatang iblis. Baiklah, ayah akan belajar sedikit tentang metode penyempurnaan pil obat binatang iblis ini. Ye Hang juga seorang fanatik alkimia. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa mempelajari metode pemurnian untuk pil obat baru, dia segera bersikap seperti menggunakan stimulan. Oke, pil obat ini disebut pil penumbuh tulang. Aku sudah menyiapkan ramuannya. Sekarang, aku akan menyerahkan metode pemurniannya kepada ayah. Menyelesaikan, Ye Yuan melemparkan slip giok ke Ye Hang. Ye Hang menenggelamkan rasa ilahinya ke dalam dan mulai mempelajari metode pemurnian untuk pil penumbuh tulang. Ye Yuan telah lama bersiap untuk membiarkan Ye Hang membantu memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, di Istana Kekaisaran, dia sudah membiarkan Nanfeng Ruoxing menyiapkan bahan yang relevan. Sementara herbal tier 3 sangat berharga, itu membuat keluarga Kekaisaran bingung, herbal yang dibutuhkan untuk pil penumbuh tulang sangat umum, jadi Nanfeng Ruoxing menyiapkannya dengan sangat cepat. Sementara Ye Hang sedang mempelajari metode pemurnian untuk pil penumbuh tulang, Ye Yuan sudah selesai memasangkan semua bahan dan menyempurnakan embrio obat.
Ye Hang hanya bertanggung jawab atas penyempurnaan akhir. Dengan cara ini, itu bisa memastikan tingkat keberhasilan maksimum. Setelah 4 jam, Ye Hang terbangun dari perenungannya. Ketika dia melihat bahwa Ye Yuan telah selesai memurnikan embrio obat, dia diam-diam kagum. Selesai, mari kita mulai menyempurnakan, kata Ye Hang. Oke, saya menyiapkan total 5 set herbal. Seharusnya cukup bagi ayah untuk memurnikan pil penumbuh tulang. Mulailah memurnikan, ayah. Saya akan mengingatkan ayah tentang apa yang harus dilakukan pada saat kritis, Ye Yuan dikatakan. Ye Hang mengangguk, menunjuk dengan satu tangan, sebagian dari embrio obat mendarat di tangannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a